Ketika sudah ada Facebook tuh 2009 kah? 2009 ke dari berapa tuh? Di situ lah betul mulai nyari siapa yang bisa membina kita ini kan ya. Karena kan kita ini sebagai orang yang bukan dari Islam ya Bang ya. Kita tuh perlu cari kawan tuh yang bisa sama-sama kita ngalamin gitu Bang. Kalau orang yang di luar dari mualaf tuh kayaknya kurang peduli gitu sama kita tuh. Tapi saya yakin suatu saat nanti tuh pasti Allah tuh apa ya? Ibaratnya di balik kesusahan ada kemudahan kan. Itu yang makanya saya nengok kawan-kawan nih 2-3 tahun suaminya sakit, tenang kak, kata saya bilang saya 10 tahun kak. Dia sering mimpi tuh kayak dibawa orang kemana, tapi saya nggak tahu kayak dulu kan belum tahu kalau itu istilahnya sejadah yang karpet kecil tuh kan, belum tahu itu sejadah. Bawa mimpi dibawa kemana, itu mimpinya berulang-ulang terus selama itu mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allaf, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung? Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 44 54 54 4458. Sekali lagi 44 54 54 4458. Ma'akal tafa'amnaita, uang yang kita belikan makanan busuk, wa malabis tafa'ablaita, diberikan kepakaian lapuk, wa masasodak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katarina Ita. Masuk Islamnya itu tahun 2015. Tapi awal-awalnya kenapa masuk Islam itu karena keinginan tahu saya itu setelah kehidupan setelah kematian. Karena kan waktu itu tuh di umur-umur saya kan meninggalkan kampung tuh dari tamat SD ya. Tamat SD berarti tahun 94 gitu. Nah itu kan SMP-nya di Pontianak tuh suka gini apa? Kalau tidur tuh suka gini, bayangkan nanti kalau meninggal tuh macam mana gitu kan? Kalau di Kristen kan kita kan meninggal langsung masuk surga gitu kan? Nah, cuma saya tuh sering kepikir itu yang hal-hal yang kayak gitu, sering kepikir, akhirnya tuh sering mimpi. Jadi sering mimpi tuh kayak dibawa orang kemana, tapi saya nggak tahu kayak dulu kan belum tahu kalau itu istilahnya sejadah yang karpet kecil tuh kan, belum tahu itu sejadah. Mimpi dibawa kemana, itu mimpinya berulang-ulang terus selama itu mimpinya. Nah akhirnya tuh saya tuh sering mimpi-mimpi gitu, akhirnya tamat SMP tuh pingin tahu tentang Islam. Akhirnya saya daftar kan lah sekolah di Mujahidin. Jadi SMA Mujahidin. Masih Islamnya masih ibaratnya masih pengen tahu ya gitu, tapi belum. Udah tamat di Mujahidin pun saya masih masih belum ibaratnya belum sah secara Islamnya tuh, karena kan belum ada surat keterangan Islamnya, tidak ada kan. Akhirnya di tahun 2005 tuh saya hijrah, syahadat ulang untuk memperdalam ilmu Islam gitu kan. Syahadat ulang 2015, disitulah saya tuh dan niat kalau seandainya nanti saya tuh kan sebelum saya niatkan untuk masuk Islam benar-benar tuh kan saya bernazar gitu, kalau seandainya saya terima kerja tuh saya mau hijrah, mau memperdalam Islam benar-benar gitu kan. Karena kan sebelumnya kan mau mikir saya tuh kalau Islam tuh banyak benar yang harus dibeli kan, dari sejadah, mukena apa semua harus dibeli. Akhirnya tuh saya belajar nanti kalau saya terima kerja masuk Islam, akhirnya alhamdulillah di tahun 2004 tuh saya itu terima kerja kan, terima kerja yang sekarang saya kerja tuh. Jadi situ akhirnya 2015
saya udah bisa beli mukena hapus semua sendiri kan, baju muslim beli sendiri kan. Akhirnya saya itulah hijrah Islam, memperdalam Islam di tahun 2015 itu keluarlah surat keterangan masuk Islam saya di tahun 2015. Nah, disitulah akhirnya apa yang menjadi pertanyaan saya yang beberapa tahun lalu itu yang masih SMP itu kan, setelah kematian itu seperti apa itu dapatnya di Islam itu gitu kan. Nah, di situ kan waktu di situ kan sering ikut misalnya yang dengar-dengar ustadz ceramah itu kan tentang kehidupan alam kubur ada gitu kan. Nah, nanti di alam kubur itu kita dipersaksikan bagaimana nanti perbuatan kita waktu di dunia gitu kan. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan enggak ada dijelaskan sampai seperti itu. Nah, setelah tahu saya itu tuh akhirnya saya yakin kalau Islam itulah agama yang memang mengajarkan kita ke jalan yang benar gitu. Nah, dari awal 2015 itulah saya mulai hijrah, mulai pakai hijab, saya perdalam Islam. Saya cari guru ngaji kemana-mana kan, karena waktu itu kan masih belum ngaji ya, belum bisa gitu bah. Jadi pergilah ikut pengajian yang ada belajar ngaji. Nah, sempat belajar ngaji waktu itu, guru ngajinya belum sampai selesai saya belajar tuh masih Iqra 2. Itu guru ngajinya pindah ke Jakarta, akhirnya saya belajar sendiri. Sampailah ke Al-Quran besar saya belajar sendiri. Karena udah bisa ngaji, disitulah akhirnya saya tuh semakin yakin lah kalau Islam itu memang benar-benar agama yang mengajarkan bagaimana kita itu berkehidupan ini gitu kan. Kalau sebelumnya kita kan nggak ada bagaimana kita nanti nggak ada gambar harus seperti apa kita menjalankan kehidupan ini, nggak ada gitu. Nah, setelah saya bisa ngaji itu semakin kecintaan tuh pada Islam tuh semakin yakin gitu. Karena nggak tahu lah ya kalau kawan-kawan yang malap-malap yang lain tuh kan banyak masuk Islam tuh banyak yang masalah keluarganya. Kalau saya tuh alhamdulillah gitu Pak, nggak ada masalah dengan keluarga, nggak ada masalah dengan ibarat masyarakat pun nggak ada gitu kan. Jadi nggak ada ibaratnya ujian yang kayak kawan-kawan gitu tuh kan. Cuman yang saya rasakan waktu itu tuh saya tuh berjuang sendiri aja. Karena waktu itu zaman itu masuk Islam itu tidak ada orang peduli dengan mualaf, di mana kita harus cari guru ngaji sendiri, harus cari kebutuhan pakaian sendiri. Dulu sekarang ini saya lihat ke mereka yang masuk Islam tuh dikasih mukena, dikasih buku petunjuk sholat kan. Kalau dulu enggak ada, makanya kan kita sempat cari tuh ketika sudah ada Facebook tuh 2009 kah? 2009 ke dari berapa tuh? Di situlah betul mulai nyari siapa yang bisa membina kita ini kan ya, karena kan kita ini sebagai orang yang bukan dari Islam ya Bang ya, kita tuh perlu cari kawan tuh yang bisa sama-sama kita ngalamin gitu Bang. Kalau orang yang di luar dari mualaf tuh kayaknya kurang peduli gitu sama kita tuh. Zaman dulu tuh saya tuh paling apalagi saya tuh dari kecil udah bisa dengan orang keluarga kan, terus tinggal sama orang kan, sampai sekolah tinggal sama orang. Jadi sampai pernah lari ke Kota Baru Ujung, saya tuh mencari jati diri kehidupan tuh. Karena kan ibaratnya kita di umur anak-anak SMP gitu ndak cocok dengan ini, mau ngadu kemana bingung kan. Akhirnya kan kita berusaha untuk melarikan diri dari situ tapi ndak tahu kemana gitu kan. Jadi ngikutlah kawan kau, bos kau ke sini ke tempat aku, pergilah ke tempat kawan yang jauh-jauh tuh. Nah, jadi itulah anaknya tuh perjuangannya tuh. Kalau yang sekarang ini saya lihat mereka yang masuk Islam ini langsung ada wadahnya gitu. Kalau kami dulu ndak ada. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan tuh, saya tidak ada dapat tekanan dari keluarga, itu tidak ada. Karena waktu itu mungkin karena waktu saya masuk Islam tuh kan almarhum kakek tuh di kampung tuh kan di Tanjung Robokan tuh, kakek tuh kan kepala adat dulu kakek saya tuh, anak Banseng tuh. Nah, jadi kakek tuh beliau mungkin sudah nyampaikan kali kan ke keluarga besar bahwa walaupun kita ini sudah masuk Islam tidak merubah hubungan kita sebagai orang yang dah Islam dengan yang non Muslim gitu. Jadi enggak mungkin kakek itu udah yakin kan kayak gitu kali ya. Jadi enggak ada ujian keluarga tuh enggak. Alhamdulillah lah saya enggak ngalamin lah. Cuma saya ngalamin itu yang ujian sendiri tadi itulah, berjuang sendiri itu enggak ada keluarga di Pontianak kan, enggak ada saudara, enggak ada keluarga gitu kan. Jadi belajar Islam tuh dari itu tuh memang
apa namanya, menurut saya itu luar biasa lah. Apa sampai dulu aja nengok Al-Qur'an aja bingung macam mana baca-baca ngaji ini kan. Tapi setelah saya baca Al-Qur'an tuh ya Bang Sandang ya, yang saya rasakan tuh ketenangan. Ketenangan batin di mana ketika kita ada masalah tuh kita tuh dikasih Allah itu tenang ada aku istilahnya. Allah tuh berbicara dengan kita, tenang ada aku gitu Kalau sebelumnya kita kan tidak tahu, ada masalah tuh bingung mau kemana cara anunya kan. Nah, tapi setelah kita belajar Al-Qur'an, kita tuh otomatis tuh kayaknya tuh ada hubungan, Allah tuh jaga gitu kita tuh. Nah, itu yang saya rasakan tuh. Makanya saya nengok kawan-kawan kayak Mak Densi ini kan di usia sekarang baru belajar Iqra sama ini kemana gitu Kalau saya dulu tuh kan zaman dia kan beliau kan dah nikah ya nikah ketika dia masih Islam. Kalau saya kan nyari sendiri gitu nggak ada keluarga, nggak ada kawan yang ini kan, yang tapi saya tuh berusaha untuk bisa gitu belajar Al-Quran. Makanya sekarang setelah bisa saya belajar Al-Quran tuh saya tuh merasa senang gitu Makanya untuk kawan-kawan yang sama-sama mualaf nih, selama kita jaga sholat, kita belajar Al-Quran, apapun masalahnya kita ngadu ke Allah, insya Allah ada solusinya. Minimal kita dikasih ketenangan gitu, ketenangan batin. Itu yang saya rasakan. Kalau masalah rezeki itu selama kita taat, itu pasti Allah kasih rezekinya. Yang penting jangan malas-malasan ya, itu jangan. Kalau yang masalah yang terpuruk lah ya, mungkin kalau kawan-kawan ini ndak ngalamin di awal-awal kan. Kalau saya tuh yang saya alami itu justru sekarang, dimana saya itu punya anak 3, saya harus ngidupin sendiri kan. Dari 10 tahun yang lalu lah sampai sekarang kan saya ngidupin anak 3 ini sendiri, walaupun ada suami gitu. Nah itu lain perjuangan. Kalau mereka kan dulu sempat ada suami yang anak. Kalau saya kan dari saya nikah sampai saya sekarang tuh masih berjuang untuk anak-anak Sendiri? Gimana tuh Bu? Biar paham kita. Karena suami tidak mau kerja, itu aja anaknya. Dari awal? Dari saya nikah. Oh gitu? Nikah tuh sempat tuh dia kerja tuh 6 bulan lah. 6 bulan, habis itu tidak kerja sampai sekarang. Makanya dari situlah saya itu, tapi saya tidak mau mempersalahkan siapapun. Tapi di situ saya merasa mungkin ini Allah kasih saya ujian. Makanya saya tidak pernah merasa tidak susah-susah. Nah, ini selama kita mau bergerak nih, anak-anak ini sudah ada rezekinya masing-masing. Tinggal kita aja sebagai orang tua nih mau bergerak atau enggaknya gitu. Mungkin kalau diukur dari gaji saya mungkin tidak cukup, cuman 2,5 juta aja sebulan. Anak 3 sekolah, yang sekolah 2 kan, yang kecil tadi itulah. Ya makanya kemana-mana saya tuh bawa anak itu kan, karena tidak ada yang pertama, tidak ada yang jaga, tidak ada yang ngurus kan di rumah kan. Itulah yang sekarang ini yang sedang saya berjuang gitu kan. Rumah pun tidak punya kan, rumah aja masih numpang. Dulu pernah saya sering ditawarkan rumah suruh kredit, cuman saya tuh mikir kredit tuh apa ya, saya takut ndak mampu bayar ya gitu. Jadi akhirnya kami ditumpangkan rumah sama keluarga suami itu kan. Nah tinggal nunggu ya mereka mengusir kapan gitu kan. Ndak ada tempat tinggal. Tapi saya yakin tuh di masjid masih luas. Kalau seandainya saya diusir sendiri, saya yakin masjid masih luas. Orang-orang Islam tuh masjid tuh ibaratnya kosong lah kan, bisa untuk numpang tidur apa tuh kan. Itulah itu yang saya alami sekarang itu. Tapi saya yakin suatu saat nanti itu pasti Allah tuh ibaratnya di balik kesusahan ada kemudahan kan. Nah, itu yang saya. Makanya saya nengok kawan-kawan nih 2-3 tahun suaminya sakit, tenang Kak, kata saya bilang. Saya 10 tahun Kak, enggak sakit, enggak apa. Saya berjuang bertiga nih, anak 3 nih, kata saya bilang. Mereka dia tidak sakit, kan di depan mata lagi tidak sakit, saya bilang. Tapi saya berusaha untuk hidup sendiri, hidupin mereka nih. Jadi kalau kayak Kak Susi suaminya sakit, tenang ya Kak, selama Kakak mau bergerak nanti ada ya Allah ngasih rezekinya. Jadi saya tuh jadi motivasi kawan-kawan juga gitu Pak. Karena itulah tadi setelah kita belajar Al-Quran tuh kan kayaknya tuh ada kekuatan lah di situ. Tapi kalau kita jauh dari situ, dari sholat Al-Quran tadi tuh, otomatis ketika ada masalah pasti kita akan drop gitu. Nah itulah yang banyak memicu kawan-kawan tuh kembali ke agama sebelumnya kan, karena faktor ekonomi tadi. Karena tidak ada orang yang di luar dari sana tuh tidak akan ada yang peduli dengan kita, keadaan kita. Keluarga sendiri pun tidak ada yang peduli. Apalagi mereka kan yang non muslim kan, mereka tuh tidak ada ibaratnya diajarkan
Bagaimana dengan keluarga gitu kan. Makanya ketika saya ketemu Bang Sandang, ketemu Bu Yuli, itu di situ saya tuh baru merasakan adanya apa ya, perhatian ke mualaf. Sebelumnya enggak pernah saya merasakan kayak gitu. Makanya apa ya, saya tuh semangat untuk belajar dengan kawan-kawan mualaf tuh karena itu. Ada apa ya, ada pendukung kita gitu, ada yang peduli dengan kita gitu. Kalau sebelumnya kan enggak ada. Dari kecil tuh saya tuh udah berjuang sendiri gitu, dari jauh dari orang tua, dari keluarga. Saya berjuang memperjuangkan Islam, memperjuangkan kehidupan saya sendiri gitu kan, tanpa campur tangan keluarga gitu. Nah, itulah yang menjadi semangat saya tuh Al-Quran dengan sholat lah. Insya Allah, Bu. Insya Allah Allah mudahkan. Ujian yang besar itu sebenarnya timbal baliknya di akhirat. Semakin besar ujian seseorang, manusia itu di dunia, nanti timbal kebaikannya itu lebih berat untuk di akhirat. Nah, memang kalau kita berkaca dari cerita Fir'aun itu kan mengaku Tuhan. Parah kan? Lebih parah dari suami ibu-ibu kan? Maksudnya sejahat-jahatnya suami kita pun lebih jahat lagi Fir'aun. Iya, itu yang menjadi ukuran saya. Tapi saya lihat gini, kalau Fir'aun ini dia cuma tidak beriman. Dia tidak beriman, tapi dia ini bertanggung jawab dengan keluarga. Kalau ini orangnya beriman gitu kan, tapi tidak bertanggung jawab sama keluarga. Berarti kan lebih parah dari Fir'aun kalau saya melihat. Kita ngambil istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun itu masuk surga. Fir'aunnya kan tidak masuk surga. Dia kan neraka. Dia mau mengucapkan kalimat syahadat pun tidak diterima sama Allah. Walaupun waktu itu udah mau mengucapkan kan. Karena udah di depan mata baru dia mulai beriman. Tapi sebelum-sebelumnya kan enggak, menentang segala macam. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar, oh sejahat-jahatnya seorang laki-laki bernama Fir'aun, istrinya masuk surga. Berarti kan masih ada peluang seorang istri itu bisa masuk surga. Walaupun harus berkorban seperti istri Fir'aun kan. Iya, berkorban ya kan, dengan segala macam kejahatan yang dilakukan. Tapi itulah ujian. Nah, ujian itu kan masing-masing ada, kayak di Nabi ini juga, Nabi Nuh juga. Dia ditinggalin istri, ditinggalin anak-anaknya. Dia berjuang sendiri, dianggap gila sama orang-orang. Tapi kan ujung-ujungnya kan ketika dia buat kapal yang besar tadi tanpa ada banjir segala macam, tiba-tiba datang bencana kan, hewan-hewan yang udah dimasukkan segala macam. Kan yang enggak ikut kan cuman istrinya, anaknya enggak ikut. Tapi dia, nah berarti kan memang semua nabi pun itu ada ujiannya masing-masing. Apalagi kita gitu. Nah, Enggak usah prestasi lah. Enggak usah prestasi. Karena justru orang yang prestasi itu sulit nanti. Sulit, dia enggak beriman lagi nanti. Habis itu dia jauh dari iman. Kemudian ketika diuji dia terombang-ambing. Lama-lama ya udah, kemana orang ngajak mau jadi ikut. Ke kemaksiatan ikut, ke hal-hal yang tidak baik lah. Nah, ini alhamdulillah, kalau selagi kita masih positif, ikut pengajian, masih sharing-sharing, saling menguatkan, insya Allah pahala semua. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini pahala, karena menyampaikan kebaikan kan? Kekuatan juga buat kita gitu. Ya, sama mualaf ketemu, itu kan kekuatan baru. Oh, saya lagi ada masalah. Nah, teman-teman pun juga pasti ada masalah kan? Sharing, nah, kayak gitu memang. Nanti rezeki itu ada ngalir tuh ke situ, insya Allah, kayak gitu. Bismillah. Alhamdulillah, makasih ya Bu ya udah cerita. Insya Allah kami udah nangkap ceritanya. Bismillah, ini menjadi salah satu usaha kami di Saudara Seiman juga untuk memperhatikan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, Saudara Seiman sekarang ini memang lagi lagi down juga, lagi turun. Kami itu Bu, jujur, tidak mengadakan pengajian karena kami belum bisa beli paket. Kenapa? Karena kami keluar dari Munjalan. Kalau kami masih di Munjalan, mungkin nama kami masih besar. Tapi ketika kami keluar dari Munjalan, untuk Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda rahimakumullah. Saya Muhammad Nur Hasan dari Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Menyampaikan informasi sekaligus memohon doa dan juga support dari ayah bunda semuanya. Bahwa hari ini To'ya berada di bangunan Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. InsyaAllah teman-teman bergerak untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf untuk pembebasan atau pembelian sebuah rumah yang terletak di Tembelan Sampit di Pontianak Timur. Harganya 500 juta dan
orang baik yang membersamai gerakan wakaf ini bermurah hati mewakafkan sejumlah 100 juta rupiah, sehingga kita tinggal mencari sisanya sekitar 400 juta rupiah, dan ini kita diberikan waktu selama 30 bulan. Dan dengan 1 juta per orang, ya, itu sudah bisa kita menyelesaikan pembebasan rumah yang sudah siap digerakkan untuk dakwah wakaf, terutama untuk pembinaan para mu'alaf di daerah pedalaman, wabil khusus yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita tinggal target 400 orang kali 1 juta, dan itu bisa dicicil selama 30 bulan. Tapi lebih cepat, lebih baik insyaAllah. Usia boleh terputus, pahala wakaf mengalir terus. Usia boleh berakhir, tapi pahala wakaf akan terus mengalir. Bagi abang kakak yang berminat untuk terlibat mensupport pembangunan pembebasan rumah wakaf untuk Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman ini, dapat mentransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 4454544458 atas nama DPD Saudara Seiman. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.